Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan kemiskinan dan kekayaan sebagai ujian bagi manusia. Shalawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad, teladan sepanjang zaman. Jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini kita akan membahas satu rahasia besar yang sering diremehkan. Bagaimana banyak orang yang dulu miskin, kini kaya raya, berkat konsistensi dalam membaca ayat Sulaiman sebanyak 313 kali pada waktu-waktu yang mustajab. Saudara-saudaraku, banyak di antara kita yang merasa terjebak dalam kesulitan ekonomi. Kehidupan serba pas-pasan, penghasilan tidak sebanding dengan kebutuhan, bahkan terkadang untuk sekadar memenuhi kebutuhan pokok saja terasa berat. Hutang menumpuk, tagihan datang silih berganti, sementara jalan keluar terasa buntu. Semua ini bisa membuat hati gundah, semangat menurun, bahkan sebagian orang putus asa. Namun ketahuilah bahwa dalam setiap kesulitan selalu ada jalan keluar yang telah Allah janjikan. Tapi tahukah Anda, ada banyak kisah nyata tentang orang-orang yang dulu hidup dalam kekurangan, tapi kini hidup mereka penuh kelimpahan. Mereka bukanlah orang yang sejak awal bergelimang harta, melainkan orang biasa seperti kita. Sederhana, bahkan banyak yang hidupnya penuh ujian dan kekurangan. Tetapi ada satu hal yang membedakan mereka. Mereka tidak menyerah, mereka terus mengetuk pintu langit. Mereka berusaha lahir dan batin, dan salah satu amalan yang mereka pegang teguh adalah membaca ayat Sulaiman secara istiqamah. Mereka membaca ayat Sulaiman 313 kali setiap hari dengan penuh keyakinan. Bukan sekadar melafazkan, tetapi dengan hati yang hadir, berharap penuh kepada Allah, meyakini bahwa Allah Maha membolak-balikkan keadaan, dan subhanallah, perlahan-lahan hidup mereka berubah. Rezeki yang tadinya terasa seret mulai lancar. Kesempatan yang tadinya sempit mulai terbuka. Hutang yang menyesakkan dada mulai terbayar satu persatu. Bisnis yang dulunya hampir bangkrut berbalik arah menjadi berkembang pesat. Apa rahasianya? Rahasianya adalah istiqomah dan keyakinan. Mereka paham bahwa kekuatan terbesar bukan pada kata-kata, bukan pada angka 313, tetapi pada keyakinan total kepada Allah yang dihidupkan dalam setiap bacaan. Mereka tidak membacanya sambil lalu, tidak tergesa-gesa, melainkan dengan penuh harap dan tawakal. Mereka menyadari bahwa saat manusia berserah diri sepenuhnya kepada Allah, saat itu pula pertolongannya mulai turun sedikit demi sedikit. Allah tidak pernah ingkar janji. Ini adalah prinsip utama yang harus kita pegang. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan menyalahi janjinya. Quran Surah Ali Imran 9. Setiap janji Allah tentang kelapangan setelah kesempitan, tentang kemudahan, setelah kesulitan, itu pasti benar. Yang sering kali menjadi masalah adalah kita sendiri. Kurang sabar, kurang yakin, mudah menyerah sebelum pertolongan Allah tiba. Siapa yang berdoa dengan yakin, siapa yang mengetuk pintunya berulang-ulang, maka pintu itu akan dibukakan. Tidak mungkin seorang hamba yang terus-menerus memohon dengan kesungguhan hati akan dibiarkan begitu saja. Ingatlah hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, doa salah seorang di antara kalian akan dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa dan berkata, aku sudah berdoa tetapi tidak dikabulkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka, tugas kita bukan mengatur kapan doa kita dikabulkan, melainkan terus berdoa, terus mengetuk, terus berharap. Jangan pernah merasa sia-sia. Setiap ayat yang kita baca, setiap doa yang kita panjatkan, tidak pernah hilang. Begitu saja, ia tersimpan di sisi Allah sebagai tabungan amal, sebagai bagian dari jawaban atas doa-doa kita. Bisa jadi Allah menunda jawaban karena ingin memberikan sesuatu yang lebih besar dari yang kita minta. Atau bisa jadi Allah ingin menguji sejauh mana kesungguhan kita. Karena itu,
teruslah istiqamah. Teruskan membaca ayat Sulaiman. Teruskan berdoa, bahkan di saat hasilnya belum terlihat sekalipun. Mari kita belajar dari mereka yang telah membuktikan keajaiban ini. Jika mereka bisa, insya Allah kita pun bisa. Yang membedakan hanyalah seberapa kuat keyakinan kita, seberapa besar kesungguhan kita dalam berdoa dan beramal. Mulailah dari hari ini. Jangan tunda. Bangun hubungan yang kuat dengan Allah melalui doa, zikir, dan amalan rutin seperti membaca ayat Sulaiman. Insya Allah perubahan besar akan kita rasakan, cepat atau lambat, asalkan kita tetap bersabar dan bersandar penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, mungkin sebagian dari kita bertanya-tanya, sebenarnya apa itu yang disebut dengan ayat Sulaiman? Mengapa ayat ini begitu istimewa? Sampai-sampai banyak ulama, guru spiritual, dan orang-orang saleh menganjurkan kita untuk mengamalkannya, terutama dalam ikhtiar membuka pintu rezeki dan kemudahan hidup. Ayat Sulaiman yang dimaksud berasal dari potongan surat An-Naml ayat 30 hingga 31. Di dalam ayat ini Allah menceritakan kisah Nabi Sulaiman alaihi salam ketika mengirimkan surat kepada Ratu Balqis, pemimpin negeri Sabah. Isi surat itu sederhana, tapi syarat makna. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya wa tuni muslimin. Artinya, sesungguhnya surat itu dari Sulaiman dan isinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Saudara-saudaraku, mengapa ayat ini disebut begitu dahsyat? Karena di dalamnya terkandung unsur kekuatan spiritual luar biasa. Ayat ini membawa nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang menjadi pembuka segala pintu kebaikan. Selain itu, ayat ini adalah deklarasi kekuasaan. Surat itu datang dari seorang nabi yang tidak hanya memiliki kekuasaan di bumi, tetapi juga mendapat izin dari Allah untuk mengendalikan jin, angin, bahkan hewan-hewan. Ayat ini adalah ayat penundukan. Dengan izin Allah, siapa yang membaca dan menghayatinya dengan penuh keyakinan akan dimudahkan dalam menundukkan kesulitan, memenangkan hati manusia, melunakkan yang keras, membuka pintu rezeki yang terasa tertutup rapat. Sebagaimana Nabi Sulaiman berhasil menundukkan kerajaan besar Sabah tanpa peperangan, hanya dengan kekuatan surat dan doanya. Ayat ini juga disebut sebagai ayat pembuka rezeki. Karena rezeki itu tidak selalu terbuka melalui kerja keras semata, tetapi juga melalui izin Allah yang membukakan hati orang lain, mempertemukan kita dengan kesempatan-kesempatan emas, serta menjauhkan kita dari penghalang-penghalang rezeki yang tidak terlihat. Ayat Sulaiman menjadi salah satu wasilah, sarana spiritual, untuk memohon semua itu. Namun, perlu kita ingat, kekuatan ayat Sulaiman bukan terletak semata-mata pada lafaznya, tetapi pada hubungan kita dengan Allah. Membaca ayat ini harus disertai niat yang benar, hati yang bersih dari kesombongan, dan tekad untuk tetap berada di jalan Allah. Karena dalam ayat itu, Allah memperingatkan, jangan berlaku sombong. Maka siapa yang ingin mendapatkan keberkahan dari ayat ini, hendaklah ia merendahkan diri di hadapan Allah dan sesama manusia. Maka marilah kita jadikan ayat Sulaiman sebagai amalan rutin kita. Bukan hanya sebagai bacaan lisan, tapi juga sebagai pedoman hidup. Tunduk kepada Allah, menyebut namanya dalam segala urusan, dan menyerahkan segala hasilnya kepadanya. Insya Allah, dengan istiqamah membaca ayat Sulaiman, kelapangan rezeki, ketenangan jiwa, dan kemudahan hidup akan menjadi bagian dari perjalanan kita. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, setiap amalan memiliki waktu-waktu mustajab, yang apabila dilakukan pada saat itu, insya Allah hasilnya jauh lebih dahsyat. Demikian pula dengan membaca ayat Sulaiman. Lalu kapan waktu terbaik untuk mengamalkannya? Jawabannya adalah waktu antara sholat subuh hingga terbitnya matahari.
Inilah waktu yang penuh dengan keberkahan, waktu di mana para malaikat turun membawa rahmat dan doa-doa kita lebih dekat dikabulkan. Kenapa harus selepas subuh? Karena saat itu suasana masih tenang, pikiran masih jernih, dan hati masih lembut. Habis bangun tidur, hati kita biasanya lebih bersih dari berbagai macam kekacauan dunia. Ini saat emas untuk berinteraksi dengan Allah, untuk bermunajat, memohon, dan memperbanyak zikir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sangat mencintai waktu pagi. Bahkan beliau mendoakan keberkahan di waktu pagi. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi. Bagaimana caranya mengamalkannya? Pertama-tama, niatkan dalam hati. Jangan sekadar membaca karena ingin cepat kaya atau ingin sekadar mendapatkan dunia. Niatkan bahwa kita ingin mendekat kepada Allah, ingin memohon pertolongannya agar membuka rezeki yang halal, berkah, dan bermanfaat. Karena pada akhirnya, semua kekayaan yang kita inginkan harus membawa kita lebih dekat kepada Allah, bukan malah menjauhkan. Setelah itu, bacalah ayat Sulaiman sebanyak 313 kali. Tidak perlu tergesa-gesa. Jangan seperti orang mengejar target, tetapi bacalah dengan penuh kekhusyukan. Hadirkan hati dalam setiap lafaz. Rasakan bahwa kita sedang berbicara langsung kepada Allah, sedang mengetuk pintunya dengan penuh rasa harap. Karena doa yang keluar dari hati yang sungguh-sungguh lebih cepat menembus langit ketimbang doa yang hanya diucapkan di bibir. Dalam membacanya, penting untuk menghayati maknanya. Ketika membaca, bayangkan bahwa semua pintu rezeki yang selama ini terasa tertutup mulai terbuka satu persatu. Bayangkan hutang-hutang kita dilunaskan. Bayangkan bisnis yang kita jalani berkembang. Bayangkan ketenangan dan kebahagiaan menghiasi rumah tangga kita. Hadirkan visualisasi positif ini dalam hati karena doa yang disertai dengan harapan dan bayangan kebaikan memiliki energi spiritual yang luar biasa. Jangan membaca dengan rasa ragu atau terbebani. Kadang ada orang yang membaca zikir atau amalan karena merasa harus atau terpaksa, bukan karena cinta dan keyakinan. Hati-hati, karena yang Allah lihat bukan sekadar jumlah bacaan kita, tetapi ketulusan dan keyakinan di dalamnya. Bacalah dengan rasa yakin bahwa Allah Maha Kuasa untuk mengubah keadaan kita, bahkan dalam sekejap mata. Jika terasa berat untuk langsung 313 kali, maka bagilah menjadi beberapa sesi dalam satu waktu subuh itu. Misalnya 100 kali dulu, rehat sebentar, lalu lanjutkan. Yang penting adalah kualitas bacaan, bukan sekadar kecepatan. Seiring waktu, insya Allah akan terbiasa dan terasa ringan. Ingatlah, setiap lafaz yang keluar dari lisan kita akan menjadi saksi di hari kiamat, menjadi bukti kesungguhan kita di hadapan Allah. Akhirnya, setelah selesai membaca, berdoalah kepada Allah dengan doa pribadi. Mintalah dengan penuh rasa tunduk. Ucapkan hajat-hajat kita, sebutkan satu persatu, kecil ataupun besar. Percayalah, Allah Maha mendengar. Tidak ada doa yang sia-sia. Setiap bacaan ayat Sulaiman yang kita lantunkan adalah ketukan di pintu langit. Dan ketukan yang terus-menerus, dengan izin Allah, pasti akan dibukakan. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, mungkin ada yang bertanya, kenapa kita dianjurkan membaca ayat Sulaiman sebanyak 313 kali? Mengapa bukan 100 kali, 1000 kali, atau jumlah lainnya? Ketahuilah, dalam Islam, angka 313 memiliki makna yang sangat besar. Bukan sembarang angka, melainkan angka yang syarat dengan nilai sejarah, spiritualitas, dan keimanan. 313 adalah jumlah pejuang dalam Perang Badar, perang pertama dan paling bersejarah dalam perjalanan umat Islam. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama 313 sahabat melawan pasukan Quraisy yang berjumlah lebih dari 3 kali lipat. Secara logika dunia, tidak ada peluang menang. Tetapi apa yang terjadi? Dengan izin Allah, 313 pasukan kecil itu memenangkan pertempuran besar.
Ini adalah bukti nyata bahwa kemenangan tidak datang dari jumlah atau kekuatan fisik, melainkan dari pertolongan Allah. Maka angka 313 menjadi lambang perjuangan dan keimanan. Setiap kali kita membaca ayat Sulaiman 313 kali, kita seolah-olah menanamkan di dalam hati bahwa kita ini sedang berjuang. Bukan berjuang melawan musuh di medan perang, tapi berjuang melawan kesulitan hidup, kemiskinan, hutang, ketidakpastian masa depan. Dan sebagaimana 313 sahabat itu menang dengan keyakinan, kita pun ingin menang dalam hidup ini dengan keyakinan kepada Allah. 13 juga mengajarkan kita bahwa kemenangan itu bukan soal kekuatan duniawi. Kita ini lemah tanpa pertolongan Allah. Sebanyak apapun usaha kita, tanpa izinnya, hasil tidak akan datang. Maka membaca ayat Sulaiman sebanyak 313 kali adalah bentuk ikhtiar batin yang menunjukkan bahwa kita mengandalkan Allah sepenuhnya, bukan mengandalkan usaha kita semata. Ini adalah latihan untuk hati. Belajar tawakal, belajar berserah diri, belajar yakin sepenuhnya kepada Rabb semesta alam. Membaca ayat Sulaiman 313 kali juga melatih kesungguhan kita. Butuh waktu, butuh kesabaran, butuh ketekunan. Tidak semua orang mau meluangkan waktu puluhan menit setiap hari untuk duduk tenang, membaca dengan penuh khusyuk. Maka siapa yang mau istiqamah melakukannya, dia sedang membangun mental pejuang, bukan mental instan. Allah melihat usaha itu. Allah mencintai hamba yang bersungguh-sungguh dalam memohon kepadanya. Angka 313 juga menunjukkan konsistensi dalam berdoa. Berdoa sekali mungkin biasa, berdoa berkali-kali, apalagi sampai ratusan kali dalam satu waktu, menunjukkan tekad yang kuat. Ini bentuk mengetuk pintu langit dengan sabar dan penuh adab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk tidak bosan-bosan dalam berdoa, bahkan saat jawaban belum terlihat sekalipun. Saudara-saudaraku, ketika kita membaca ayat Sulaiman 313 kali, kita sedang menghidupkan semangat badar di dalam jiwa kita. Kita sedang berkata dalam hati, "Ya Allah, aku lemah, tapi Engkau maha kuat. Aku sedikit, tapi bersamamu aku cukup. Aku hina, tapi dengan pertolonganmu aku akan dimuliakan." Ini bukan sekadar bacaan, ini adalah manifestasi keimanan. Maka marilah kita ambil pelajaran dari angka ini. Setiap kali kita membaca ayat Sulaiman hingga hitungan ke-313, bayangkan kita sedang menguatkan barisan seperti para sahabat di medan Badar. Kita sedang memohon kemenangan, bukan hanya dalam urusan rezeki, tetapi juga dalam urusan iman, amal, dan kehidupan dunia akhirat kita. Semoga Allah menerima amal kita dan memberikan kemenangan di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, jangan pernah sekalipun kita meremehkan kekuatan zikir dan doa. Di balik lantunan ayat-ayat suci yang kita ucapkan, tersimpan kekuatan besar yang mampu mengubah nasib manusia. Berapa banyak orang yang dulunya hidup pas-pasan, serba kekurangan, bahkan tidak tahu bagaimana harus membayar hutang esok hari. Namun berkat istiqamah dalam doa dan zikir, Allah balikkan hidup mereka menjadi penuh kelimpahan dan kemuliaan. Namun ingatlah, perubahan itu tidak datang hanya dengan satu kali doa. Tidak cukup hanya dengan sehari dua hari. Syaratnya adalah istiqamah, konsisten, tidak mudah bosan, tidak mudah putus asa. Setiap hari kita harus mengetuk pintu langit. Setiap hari kita harus memperbaharui keyakinan kita. Dan di atas semua itu, kita harus tetap bertawakal kepada Allah. Percayakan hasilnya kepadanya, karena dialah sebaik-baik pengatur kehidupan. Maka mari kita mulai dari hari ini, saudara-saudaraku. Tidak ada alasan untuk menunda. Kesempatan hidup ini terlalu berharga untuk dilewatkan begitu saja. Bangunlah lebih awal sebelum subuh. Ambillah air wudhu dengan niat yang suci. Dirikan salat malam, walau hanya 2 rakaat. Mohon ampun atas dosa-dosa kita, lalu lanjutkan dengan salat subuh berjamaah jika mampu.
Setelah itu, duduklah sejenak, tenangkan hati, dan bacalah ayat Sulaiman sebanyak 313 kali dengan penuh kekhusyukan. Tidak mengapa jika awalnya terasa berat. Setiap permulaan memang penuh tantangan. Tapi percayalah, semakin kita istiqamah, Allah akan membukakan kemudahan. Hati kita akan menjadi lebih ringan, lidah kita akan semakin fasih, dan rezeki kita, baik rezeki lahir maupun batin, akan mulai mengalir dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Jangan khawatir tentang waktu yang kita korbankan, karena setiap detik yang kita luangkan untuk zikir dan doa akan dibayar Allah dengan balasan yang jauh lebih besar. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa bersama, semoga Allah membukakan pintu-pintu rezeki kita semua. Semoga Allah tidak hanya memberikan kita kekayaan harta, tetapi juga kekayaan hati. Hati yang selalu bersyukur, hati yang tidak pernah merasa kekurangan, hati yang selalu dekat dengan Allah. Karena sejatinya, kekayaan yang paling hakiki adalah ketenangan jiwa dan kemuliaan amal saleh. Jangan pernah lelah untuk berharap kepada Allah. Sebesar apapun masalah kita, sebesar itu pula kekuasaan Allah untuk menyelesaikannya. Sebanyak apapun kebutuhan kita, sebanyak itu pula karunia Allah yang tersedia. Tinggal bagaimana kita mengetuk, memohon, dan terus berikhtiar. Allah Maha melihat usaha kita, Maha mengetahui doa-doa yang kita panjatkan, dan Maha memberikan balasan terbaik untuk setiap kesungguhan hamba-Nya. Akhir kata, saudara-saudaraku sekalian, marilah kita jadikan amalan ini sebagai bagian dari gaya hidup kita sehari-hari. Jangan hanya ketika butuh, tapi teruslah berdoa dalam suka maupun duka. Karena siapa yang dekat dengan Allah saat lapang, Allah akan dekat dengannya saat sempit. Semoga setiap langkah kita diberkahi, setiap usaha kita dipermudah, dan setiap doa kita dikabulkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.